Inilah Tuhan yang rasis. Gitu ya. Inilah Tuhan yang. Demikian juga coba di sorga. Laki-laki dapat cewek, perempuan enggak. Ini kan bentuk kerasisan, kawan. Mulai dari nabi terdahulu urusannya masalah Tuhan, masalah iman, masalah dosa. Gak pernah nabi mengurusi haid. Baru Muhammad lah nabi yang meneliti haid. Seperti dokter. Makanya aku gigit tadi lidahku. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lagi dan lagi di media sosial bahwasanya penghina terhadap agama Islam, penghina Allah dan penghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rudy Simamora. Rudy Simamora ini adalah orang Medan keturunan Batak. Bahwasanya dia hanya oknum yang menjelekan Allah dan Rasulnya, bahkan menistakan Allah dan Rasulnya. Padahal Rudy Simamora ini baru keluar dari penjara karena yaitu penghinaan terhadap Islam. Dan baru-baru ini dia kembali berulah, dia mengatakan bahwasannya Tuhan itu rasis. Tuhan itu rasis. Karena kenapa? Dia bilang karena di surga nanti bahwa hanya laki-laki yang mendapatkan pasangan, sedangkan wanita tidak mendapatkan pasangan. Inilah Tuhan yang rasis. Gitu ya. Inilah Tuhan yang. Demikian juga coba di sorga. Laki-laki dapat cewek, perempuan enggak. Ini kan bentuk kerasisan. Benarkah ucapannya demikian? Bahwa di dalam agama Islam bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang masuk surga akan mendapatkan pasangan-pasangan. Namun perlu kita ketahui, kata Nabi SAW, laisa fil jannati a'zab. Di surga tidak ada jomblo, enggak ada. Semua orang di surga pasti menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau ada wanita masuk surga ternyata suaminya di neraka jahanam misalnya, dia akan dinikahkan dengan lelaki yang soleh penghuni surga yang lain. Ya. Kalau ada wanita meninggal dalam kondisi belum pernah menikah, dia akan dinikahkan dengan lelaki soleh yang lain. Ya. Jadi tidak ada wanita yang jomblo, tidak ada laki yang jomblo. Apakah ada bidadara? Allah ciptakan laki-laki khusus buat wanita? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada dalil yang menunjukkannya dan tidak ada dalil yang menolaknya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga-surga Aden, mereka masuk ke dalam bersama dengan orang-orang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tur ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Artinya, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga,
dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Quran Surat At-Tur ayat 21. Dan juga si Rudi Simamora ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW hanya Nabi Muhammad SAW dialah yang hanya mengurus tentang haid. Dahulu urusannya masalah Tuhan, masalah iman, masalah dosa. Tidak pernah Nabi mengurusi haid. Baru Muhammad lah Nabi yang meneliti haid. Seperti dokter. Makanya aku gigit dari lidahku. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknatnya di dunia dan di akhirat. Maka ini kata beliau, masuk dalam semua bentuk olokan atau hal-hal yang menyakitkan, baik perkataan, perbuatan, dari cacian, celaan, cercaan. Dan ini akan mengganggu tingkat keimanan seseorang pada saat dia melakukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lanjutan ayat, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang mengolok-olok atau menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan Allah ancam mereka dengan azab yang pedih. Dan yang dimaksud dengan laknat di dunia adalah diangkat keberkahan hidupnya, dan bagi pemerintah Islam untuk menghukum mati pencela Nabi SAW. Dan di akhirat Allah mengatakan wal akhirati la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum adzaban muhina. Allah melaknat di dunia, ini hukumannya, dan disepakati oleh ulama bahwasanya pengolok-olok Nabi SAW dihukum mati di dunia, dan di akhirat Allah menyiapkan baginya azab yang pedih. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya yaitu mereka membicarakan hanya tentang ketuhanan. Padahal sudah jelas bahwa Nabi SAW diutus ke dunia ini, diutus menjadi Rasul sebagai rahmatan lil alamin, sebagai Nabi, sebagai Rasul yang mengajak manusia kepada agama Islam, agama yang hak, agama yang Allah ridhoi. Dan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu untuk menyebarkan agama yang hak, untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi si Rudi Simamora ini orang yang tidak beretika, yang tidak beradab, malah menjelek-jelekan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan padahal seharusnya dia sudah menyesal karena atas perbuatan yang terdahulu, yaitu menghina Islam. Tapi dia kembali berulah di media sosialnya karena hanya menginginkan cuan dari media sosialnya. Tadi malam sama-sama telah beredar, kita saksikan, memviral secara nasional. Ada seorang makhluk di kota Medan ini, namanya Rudi Simamora, kafir harbi, kafir yang sangat membenci umat Islam, kafir yang suka memecah belah umat Islam di tengah kebinekaannya. Ini orang harus ditatar dulu, penataran pola 100 sampai 4. Ini orang nggak paham, ini orang pengkhianat Pancasila, ini orang pengkhianat NKRI, ini orang suka memecah belah dengan mengangkat isu SARA secara terang-terangan. Dia mau adu domba etnis Batak yang sebagian Muslim, sebagian non-Muslim, mau dia benturkan dengan orang Islam. Dia mau adu domba antara Nasrani dengan Islam dengan mengatakan Tuhan orang Islam, Allah itu kurang ajar, Allah itu kalian sembunyikan di mana? Di gua akan kukejar Allah kalian, akan kukuliti Allah kalian. Biadab ini manusia satu ini. Dipastikan ini orang otaknya kosong ini si Rudi Simamora ini. Ini orang tidak berilmu. Kalau memang dia mau adu argumentasi secara ilmiah, kita layani. Tapi kalimat yang diulang-ulang, berulang-ulang, menunjukkan otak dia kosong, tidak punya ilmu. Oleh karena itu, jangan macam-macam Rudi Simamora. Anggap kamu orang benar-benar telah mengajak-ngajak kebinekaan. Kamu orang telah menunjukkan perpecahan. Kami tetap komit untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, kita harus bergerak sama-sama
mari kita laporkan yang namanya si Rudi Simamora karena sudah menghina Allah dan Rasulullah SAW. Dan juga bahwasanya orang ini tidak ada kapok-kapoknya. Oleh karena itu kepada kepolisian dan juga para ulama agar segera menangkap orang ini. Dan kalau bisa dibuat kapok agar tidak lagi membuat gaduh di negara kita. Karena negara kita adalah negara hukum. Lepas kontrol bang, aku minta maaf bang. Ucapannya, aku menghina Tuhan bang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.